warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami cintai, walaupun kita sedang berduka, yakinlah kita bahwa nikmat Allah sampai kapanpun tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Malam hari ini kita rasakan nikmat itu, bisa kita hadir pada malam hari ini dalam rangka takziah hari pertama dengan ditakdirkannya oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalnya sahabat kita, saudara kita yang sangat kita cintai, yang kita kasihi, saudara kita semua, saudara Zamzami, dalam usia lebih kurang 47 tahun. Malam hari ini kita keluarga besar dan masyarakat sekitar sini, masjid, jemaah hadir di sini dengan harapan tentunya bisa menjadi situasi dingin bagi keluarga besar Zamzami yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini mungkin kita akan kelompokkan pengajian kita dengan 3 kelompok. Yang kelompok pertama, apa yang dibutuhkan oleh Zamzami, apa yang dibutuhkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Itu yang dibutuhkannya agar anak dan keturunannya melanjutkan kebaikannya. Itu sangat dibutuhkannya sekali. Dia nggak butuh air lagi, dia tidak butuh makanan. Yang dibutuhkannya itu sangat dibutuhkannya. Kemudian apalagi yang dibutuhkannya? Menyayangi orang yang disayanginya. Maka kita yang ingin mengembirakan orang yang telah pergi, ingin mengembirakan Zamzami, maka sayangi orang yang disayanginya. Siapa yang disayanginya? Istrinya. Siapa yang disayanginya? Anak-anaknya. Siapa yang disayanginya? Kakak adiknya. Maka kita semua lakukan itu. Kalau kita masih menyayangi Zamzami, dan itu sangat dibutuhkannya. Kemudian apalagi yang dibutuhkannya? Zamzami kita tahu betul tidak mau dia ada orang sedih gitu. Maka tentu dia tidak mau pula anak, istri, keluarga, karib kerabat berlama-lama dalam kesedihan. Jadi kalau kita yang namanya manusia fitrahnya, kita sedih dengan kepergiannya, kita sedih ya. Tapi Zamzami pasti tidak ingin kita bersedih. Itu perlu sekali ya. Zamzami itu tidak nyewa-nyewa bersedih. Maka jangan terlalu lama kita dalam kesedihan ini. Tanamkan dalam hati. Kalau ada perasaan sedih, baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu penting. Karena Zamzami tidak ingin bersedih. Kemudian apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu doa. Doa dari anak-anak yang soleh. Jangan pernah berhenti mendoakan Zamzami. Jangan pernah berhenti mendoakan ayah tercinta. Kapan berhenti mendoakan ayah tercinta? Ketika waktu dipanggil oleh Allah, baru berhenti doa mendoakan ayah awak. Itu tetap lakukan. Kemudian apa dibutuhkan oleh ayah awak dari Zamzami? Ini butuh orang melanjutkan kebaikannya. Jadi Rahman, Khalil, Sajidah dan lain-lain itu surah-surah apa kebaikan-kebaikan ayah, lakukan itu, lanjutkan itu, dan itu akan menjadi pahala jariah untuk ayah. Seperti yang kukejak tadi, kalau mencari Zamzami di tampil sen, kau tak dikadai di masjid, kau tak di rumah. Dia tak pernah kayak mencari yang nongkrong-nongkrong di jalan, nongkrong-nongkrong di lapau, biar waktu di lapau. Ada pernah yang apa pada itu, atau amalkan pada itu. Zamzami banyak kerusakannya, luar biasa servisnya kerusakannya. Atau keluarga meninggal risiko, kalau asal bayi sih risiko tahu ya itu kalau jam-jam 2 itu langsung ditawarkan sekali.
asal tahu di jam-jam makan tuh kamari itu langsungnya telepon sekali untuk makan risiko. Itu nanti kerajaan ya, lewat lanjuan begitu. Nah, karena iwan karena apa kira-kira oleh yang apa yang ayah po atau nasihat-nasihat ayah ratunya alun usah kerajaan. Jadi jangan ada orang lain kita perhatikan ya ketika orang tuanya meninggal dia merdeka. Selama ini dilarang oleh orang tuanya, sekarang dia merdeka bisa mengerjakan sesuatu yang dulunya dilarang oleh orang tua. Tapi tidak seperti itu harusnya. Dengan meninggalnya orang tua justru yang selama ini dilarangnya kita lakukan dengan meninggalnya tidak kita lakukan lagi. Kalau memang kita menyayangi ayah kita. Jadi itu yang pertama yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibutuhkan oleh Nabi, yang dibutuhkan oleh ayah kita. Kemudian yang kedua, kelompok kedua yang kami sampaikan, apa sikap kita dengan takdir ini? Itu Allah sebenarnya kita orang beriman. Maka Al-Quran ini zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah petunjuk, tidak ada keraguan sedikit pun, petunjuk bagi orang bertakwa. Dengan adanya Al-Quran ini dapat informasi kita. Allah menginformasikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 bahwa Allah pasti siapapun kita akan diuji oleh Allah kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan perempuan. Tapi Allah menginginkan apa? Wabasiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi ketika Allah nyampe Zam-Zam ini Allah Tuhan, Allah kecian aja kabar gembira, kasih iman, kasih khalil, kasih tidak, ke seluruh keluarga Zam-Zam. Agak gagal beginilah kayaknya Allah mampianya tuh. Kalau keluarga kau sabar, alhamdulillah kita melihat keluarga ini sangat sabar. Apa yang akan Allah berikan kepada orang itu? Allah akan berselawat kepadanya. Tidaklah selevel Nabi waktu ya. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Dan orang yang menerima takdir ini Allah akan bersalawat kepada dia. Banyak ulama mengatakan salawat di sini Allah akan mengampuni dia. Jadi keluarga ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Allah merahmatinya. Keluarga ini akan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Allah memberi petunjuk, Allah memberi hidayah kepada keluarga ini kalau sabar. Maka tidak ada pilihan lain. Kita sabar, ridho dengan ketentuan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Dan kalau kita lihat Zam-Zami, kalau untuk Zam-Zami pribadi menyenangkan, menguntungkan apa yang terjadi sama dia. Ini lama, rasa nyaman-nyamannya. Dan dengan kabar tadi dari Zahira, cerita sama Tanti Hati kan, Mbak A ini meninggal kok, tak ada hubungan dengan kakinya tuh. Jadi sore petang tuh kan maghrib meninggal, contoh Zahira tadi kan. Di pas asar tuh datang apa tuh kamari, buat belajar awalnya terapi untuk kaki itu kan. Kaki itu dari kaki 2 minggu tuh kan, 2 kali seminggu terapi, dan banyak perubahannya. Dari yang bisa ngarian kan pen lah 2 pen itu, lalu minggu lape pen C, atau bisa ngari-ngarian. Itu pas terapi batang tuh dalamnya lebih ngari-ngarian dulu. Apa tuh sempat dia memancing kakinya, dalam memandaki baru. Itu tiba-tiba sakit parunya, dia sakit paru itu aja kan, sakit paru itu. Ini bajunya dia ibu-ibu aja kan. Ini baju la ilaha illallah tuh. Ini baju la ilaha itu tak ada kan. Ada betul sendiri telepon lah keluarga sebelah kan seperti oleh. Bila mau dokter lah kan baat luar biasa membaca la ilaha illallah. Agak jelas Rasulullah orang kalau baca la ilaha illallah itu bakal jannah. Lalu mau mencari kegiatan harian dan Zam-Zam hubungannya ke Allah, hubungannya kepada manusia. Orang yang takwa itu, orang yang baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada manusia, takwa. Kalau ada salah satu cacat itu takwanya tuh. Ada Zam-Zami digaransi kedua-duanya itu. Maka kita melihat untuk Zam-Zami lah aman, seaman-amannya. Aduh, pesaharan apa ahli keluarga kalau dalam surga. Dan Allah menginginkan apa? Surah At-Tur 21 itu kan orang yang beriman dan keimanannya diikuti oleh anak turunannya, Allah gabungkan semuanya tanpa Allah kurangi satu orang pun juga. Ini masalah dulu budian saja. Dan hidupku sabantawana, sabanta. Tak sadar saya udah setahun, tak sadar saya udah 2 tahun, tak sadar 3 tahun.
Petangku Jumaid itu Jumaid dan mulai Jumaid sampai nanti dia sadar sih mah la 50 semua. Jadi gini kan, la 50 hari gini ya, sadar doang. Tapi kok tidak sadar tidak di dunia awal ini. Kalau oleh aman kan tidak masalah dari dunia, kalau oleh aman itu apa? Jadi juga sebentarnya, tidak lama sebut dan demi oleh aman. Sebut dan surga nanti. Itu pasti itu kalau beriman gua tidak lama dia bersobok, gua itu demi bersobok Jepang azai, Jepang api bersobok selalu lakukan tar tidak terasul. Dia 50 tahun mau ia suka batang kau lalu main-main di dalam damis kah? Main-main anak-anak nak ikan puyuh dan kami petang warna lalu lawan belakang kau yang selibur kau kami tertamu. Dan kami buka serasio siko kami sama-sama kadang dulu tu kan Zaimuddin Khairil si anak Buas tu Zaid tu TI tu bawa kamu Limuddin tu kan ketika bawa TKT dulu. Ala kadang kami pemuda dulu. Kami buatlah grup di handphone kan pemuda surga gitu. Bayangkan pemuda surga tu 3 anak tu baru 2 tahun ke baru duit meninggal Zaimuddin pulang baru. Itu meninggal TI. Ketika Zaimuddin meninggal, 3 hari yang lalu kami kan segrup tu sama Zamzami ke pejuang subuh. Zaimuddin tu kan impiannya grup pejuang subuh dia apa lebih tinggi. Pejuang subuh tu orang-orang yang memang subuh masjidnya. Ada di video grup Zaimuddin tu untuk memotivasi orang. Ini masalah Zaimuddin orang-orang ini lebih tinggi jadi pada Zamzaminya masalah. Namanya Zamzami ke 3 hari yang lalu lah. Ada foto Zaimuddin kan Zaimuddin ini je si NJ ini masuk ke grup pejuang subuh tu. Ada lingkar nak Zaimuddin. Ini Pak Haji Zaim ini ya dia ini pejuang dunia akhirat. Ini komentar dari Zamzami itu. Rupa nak 3 hari sudah tu ini oleh. Akhirnya screenshot berikan satu grup buat ibu ta foto ke bawah balik. Aku yang mengomentar kau Zamzami kau lah dipanggil oleh Allah. Apa yang komentari tentang Zaimuddin ini pun itu. Tentu kami yang masih yang tersisa di grup lagi. Si Mendet yang tersisa itu yang tu si Il, tu si Head. Langsung aja kecil sekali pas Zamzami meninggal tu kirim buat namanya. Awak mau beli grup pemuda surga. Tersentak awak lagi foto-foto. Kau betul nak sileni hari itu kan pada foto kami tu. Foto kami sileni itu dikejadian foto grup pemuda tu. Ala barat tinggal itu. Aku kecil banget di jadi lem kibar gua mari tu orang tu suruhnya rasulnya orang yang ngapai batigo tu mari tiye kan lihat kayak luar biasa satu raminya dan sakit suruh meninggal sakit sejadi-jadinya. Dan Allah mengecian kalau bisa Rasulullah satu lebih siapa pengukuran tu sebab tiye sepanjang itu sakitnya. Zaimuddin lo cari tu bawa meninggalnya. Zamzami lo cari tu tiye lo cari tu tinggal awak nak kini gol ya. Kalau lah menjadi kibar awak pastian lah kalau meninggal lo mendadak besok itu sebuah beda itu dari dia komen ke guru. Jadi lah itu untuk awak yang kita akan Allah. Kemudian kelompok yang ketiga, nah sampaikan kita sini apa sikap awak lah untuk awak lah untuk ini namanya pen untuk bapak semua apa sikap awak dalam hidup. Jadi dalam kesempatan bapak ibu bisa mencari nanti ya sikap yang bisa awak ambil sikap Ibrahim. Karena Ibrahim itu memang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri mengizinkan, Allah sendiri memuji Ibrahim. Ibrahim itu bisa dicontoh seluruhnya. Ibrahim sebagai suami bisa dicontoh sebagai suami. Ibrahim sebagai ayah bisa dicontohnya sebagai ayah. Istrinya bisa dicontoh sebagai istri. Istrinya yang sebagai ibu itu juga bisa dicontoh sebagai ibu. Anaknya Ismail itu bisa dicontoh. Ishak bisa dicontoh. Berarti satu keluarga utuh bisa dicontoh. Nah, apakah keluarga itu seperti itu? Kadang-kadang orang suaminya soleh, istrinya enggak. Istrinya soleh, suaminya enggak. Suami soleh, istri soleh, anak enggak. Ada yang seperti itu. Yang kompleks Ibrahim. Jadi sikap Ibrahim itulah yang ingin sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bisa lawak mencontoh sikap kau. Allah anugerahkan lawak kepada Ibrahim utuh satu keluarga bisa dicontoh. Karena memang doa kita seperti itu. Surah Al-Furqan itu kan doa minta kan, jadikan kita waja'alna lil muttaqina imam. Jadikan kami contoh bagi orang bertakwa. Itu yang minta dan itulah Ibrahim. Jadi Bapak Ibu lihat ya bagaimana sikap Ibrahim tentang hidup ini. Nah, kalau awak bersikap seperti itu,
Nikmat dari awak. Wala khaufun wala hum yahzanun. Nak do takut-takut oleh do. Nak do takut-takut, nak do sukacita. Nak do bersedih dia. Kalau ikut awak sifat awak. Pertama awak cari ya di surah As-Suara di ayat 78-nya. Di Ibrahim mengejek ke kaumnya itu tentang sosok Allah. Apa yang kita tentang Allah itu? Alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Allah lah yang menjadikanku dan Allah lah yang memberi petunjuk kepadaku. Nah ini kekuatan ya Pak kan? Allah menjadikan awak, tu Allah bagi petunjuk ke awak. Dengan sikap yang moderasi awak bisa tenang awak kita. Jadi kalau misalnya ada di antara awak, misalnya anak awak ingin kuliah, dia ingin masuk ke dokteran misalnya kan. Tahu-tahu tak lulus di kedokteran, tapi yang lainnya stres, dia panik. Nah, apa kok bisa stres ke panik itu? Karena ini tak paham bidik kok. Karena yang awak butuhkan sebenarnya tak kedokteran dah, tidak insinyur dah. Yang awak butuhkan tu petunjuk dari Allah itu cukup. Nah, dia banyak awak yang salah dalam hidup. Mesti dia nak bayar-bayar, dan murah-murah itu. Saja tidak libana Allah mengizinkan melalui Ibrahim. Allah tu jadian awak nak tu minta jadian dah. Allah jadian awak. Sudah Allah jadian kau. Allah tu jadi menjadikanku dan beri petunjuk. Dia boleh saja awak ingin apapun kan. Dan dalam hidup awak mesti sadar, mesti tahu ada tujuan hidup, ada keinginan dalam hidup. Itu mesti awak masuk pada diri awak, masuk pada anak-anak awak baru bisa menikmati hidup. Tujuan hidup awak apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu tujuan hidup awak untuk beribadah. Dan kalau awak beribadah, Allah hadiah sarugo. Maka tujuan hidup awak menggapai sarugo. Cuma dalam tujuan hidupku mungkin ada keinginan hidup, keinginan dalam hidup. Keinginan dalam hidup itu tak dilarang dong. Misalnya awak ingin rumah aja, ingin pejabatan itu, ingin piti banyak, itu keinginan. Itu boleh tak dilarang. Tapi jangan sampai mengorbankan tujuan hidup. Nah, itu penting banget. Misalnya ketika awak ingin petunjuk itu sebenarnya sekedar tujuan hidup apa? Petunjuk untuk masuk surga. Itu yang awak butuhkan. Keinginan awak, Pak, ya ingin jadi insinyur, ingin jadi itu boleh. Tapi ketika Allah tak izinkan apa? Awak beribadah, Allah tak izinkan waktu ridho jauh-jauh yang apa tu? Mungkin keinginan hidup awak untuk jadi insinyur gagal, tapi tujuan hidup awak untuk jadi pahala tidak gagal. Itu mesti penting pada dua, bersobok dua apa? Antara keinginan dan tujuan hidup, keinginan awak korbankan, dan tujuan hidup awak korbankan. Banyak orang tujuan hidupnya dikorbankan. Keinginannya misalnya ketika ingin masuk, mohon maaf, ingin masuk jabatan di situ, ini tak lulus ke dua, tapi dia kenal orang dalam, hanya ke PT seketik, lulusnya sekali kan. Keinginannya terwujud, tujuan hidupnya gagal gitu. Itu makanya dengan menyadari Allah bagi petunjuk kawan, Allah dia nak awak, Allah bagi petunjuk, apa je nak awak tapi Allah. Kemudian apa lagi berikutnya, Ibrahim yang mengajarkan tentang Allah kepada kaumnya. Dan Allah patrikan dalam surat As-Suara surat ke-26 ayat 74 sampai ke bawah itu. Apa lagi kata Ibrahim di sini? Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Dan Allah itu yang memberiku makan dan minum. Apa je itu? Apa je khawatirkan lain? Kalau meninggal suami yang bawa anakku makan, anakku minum, Allah kecil ke? Allah bagi makan, Allah bagi minum. Kau baca Allah biasalah Allah. Saya bawa yakin Allah bagi makan dan minum. Jangan khawatir lebar kok ada orang lek sila kapalo lah kapalo tiga ni balik lagi ba bagi makan na orang. Itu tak betul yang itu. Allah akan mengizinkan siku Allah jadiannya, Allah bagi petunjuknya, Allah bagi makan dan minumnya. Bahkan ada saya akan ada ulama yang minta ke Allah, ya Allah, bagi nambah rezeki seperti engkau bagi rezeki ke burung bubur. Burung bubur tu anak-anak apa tu, anak burung yang kecil tu kan, yang gagak hitam tu. Ketika anak ni baru lahir, baru nanti dia dua tu, anak itu dah hitam bulunya tu. Sehingga gagak kau tak nyaman macam ni jadi tinggal anak kau. Mesti dia jauh usia anak kau. Dia anak kau nak punya bubur. Tak bisa tabang, tak bisa mengamang anak kau dia tinggal ni doanya. Tapi Allah nyagia di Allah di aroma kulit bubur tu. Aroma tu mengundang ulik itu datang ke situ. Ulik sampul tu udah makanan lama di kulit tu. Tiba ulik itu tinggal contoh. Kita buat tu boleh. Masuk ulik contoh.
Itu yang minta ulama. Ya Allah, bagilah rezeki seperti engkau bagi orang buat. Rezeki itu datang. Nah, makanya dengan menyadari itu Allah akan bagi rezeki bagi orang buat gua datang rezeki itu. Nah, itu yang tiba saya ambil. Tentu awak usaha awak buat rezeki itu datang awak. Rumah awak yang ada. Rumah awak itu akal awak lah. Rumah awak senyum awak lah. Dikatai mungkin senyum belanja lewat senyum awak ni. Anakku sama di mana-mana. Bapak yang belanja kali tendami itu pun senyum. Bapak yang belanja sampai nasan pengalak senyum. Nasan pun ni wali. Bukan kali bukan kasih ni walinya. Nasan pun ni wali tendami ni wali nawan ni walinya. Tiba saya sudah apa-apa. Lalu saya siapa sana hati orang kan. Sampai itulah kira-kira Allah bagi rezeki itu Allah mendatangkan rezeki itu kayaknya belum buku itu tenang tanang saja tu tiba makanan. Menurut Allah mengecian di siku. Jadi dan pernah takui awak di perhatian dek boswa karena itu Allah main menjadi nawa Allah lagi petunjuk Allah lagi makan Allah lagi minum. Kok baca Allah lagi makan minum. Maka kalau orang yang baca Quran ada kecapak tadi tidak sasek dah. Baca tunjuk orang tadi kan pasti takwa. Ini kau cor dah pedati kadang-kadang di bawah kau tak kau pasti jati nak kali bawah ada. Orang yang apa tu kan panik, stres. Kalau panik stres tu hanya fikir lah itu. Tapi ketika dia faham kau karantina karajonya, dimutasi ku apa, saya kecepos dia nak masalah aja. Dia tahu Allah nak baginya makan, Allah yang baginya minum. Kemudian apa lagi dia berikutnya? Kami sangat bersyukur sekali kalau Bapak Ibu nanti di rumah lihat lagi ayat ini luar biasa sekali untuk memotivasi kita dalam hidup ini. Apa kata Ibrahim lagi kepada kaumnya tentang Allah yang diyakininya wa iza maritu wa huwa yasfin. Dan apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Itu lengkap. Asuransi pendidikan Allah ya. Asuransi makanan dan minuman Allah ya. Asuransi kesehatan Allah jamin. Ini Allah yang menyihatkan tu Allah. Bukan tadi awak mengecek kan? Kalau sakit awak ingin berubah ke dokter, ada yang sehat, ada yang meninggal. Berubah awak misalnya ke Singapura, ada yang sehat, ada yang meninggal. Berubah je daun-daun, ada yang sehat, ada yang meninggal. Kalau tak sama itu, karena yang berubah itu tidak daun tu, tidak dokter tu. Yang berubah itu siapa? Allah. Kan ada kisah viral tu kan di Arab Saudi. Ada seorang ibu tu nyola apa? Kankernya itu stadium apa? Alat tanda tangan sambil gulai dia ke operasi. Tanda tangan ke operasi. Menunggu giliran tu operasi saja. Jadi ketika kebetulan dia dapat membantu TKW dari Indonesia. Baru TKW itu baru punya orang TKW bolak-balik kamar mandi, bolak-balik kamar mandi. Ini pagi mana bolak-balik kamar mandi. Itu dia terserang. Amba kebetulan baru saja menayat, sebulan tu menayat tu. Dapat pilihan untuk apa? Arab Saudi itu mengambil peluang yang amba ketimbun nak terus. Jadi anakku butuh susu di Indonesia. Aku harus kamar mandi untuk mengolah susu tu. Agak si ibu tu, dia anak balik tu wajib bawa haknya tu. Pulang setelah ke Indonesia aja kan. Pulang ke Indonesia, dia membayar tiketnya. Tu gajinya selama 2 tahun di situ tetap bahagia. Nanti selesai menyusun nak 2 tahun, banyak kembali balik, ambil tiket. Itu nanti kerajaan ibu. Seminggu sudah tu jumpa ilai, pergi operasi. Tetap orang check up balik. Tadi kalau saya tak kaji doktor tu nak ada kanker tu. Kisah nyata bukan kisah zaman Nabi. Ini ibu bisa google nanti. Wanita Saudi tidak jadi operasi karena TKW-nya saya coba share di Google-nya. Memang itu kisah nyata. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang menyehatkan itu bukan dokter tadi, bukan operasi tadi, tapi yang menyehatkan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kawan apa pernah Pak mengizinkan? Ada kawan apa? Ini lagi rezeki dari Allah. Asas sakit anaknya semua betul. Lupa takdirkan Allah bangkrut apa? Bangkrut apa? Kau sego anaknya sakit kau sampai akhirnya lebih 300 ribu. Anak sakit yang sama aja boleh. Kita kan nanti yang Allah hanya bi ibu dia, ya Allah yang menyiapkan tu engkau. Karena muka dokter engkau dia menyiapkan. Ini kan nak dokter mau tiba tak dulu. Tadi mau tetapi biar ayah putih kau mau tunggu ni baca Al-Fatihah. Kalau kan engkau yang menyiapkan siapkan anakmu. Izin Allah siapkan anaknya. Kenapa? Karena yang menyiapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini seperti ini, kalau ada sakit-sakit anak awak tiba-tiba panik awak. Allah mahu. Kau baik dia salah. Aku ikhtiar soal kerajaan. Nampak awak nak tahu
tahu dia batang jambu, batang batu tidak bisa mubik, tidak ambil itulah jambu yang tak wesek ya. Allah masukkan Muhammad lagi nama tu. Allah menyanyikan bisa siapa ada ikhtiar yang misalnya. Tidak mungkin. Kemudian apa lagi yang berikutnya luar biasa sekali ayat ini Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan di sini wallazi yumituni summa yuhyin. Dan Allah itulah yang mematikanku dan menghidupkanku kembali. Jadi ketika awak sakit, awak berubah, kalaupun takdir awak mati, yang mematikan awak itu Allah yang menjadikan awak itu. Itu kunci ayat kedua. Allah yang menjadikan awak itu yang mematikan awak. Kau tak pilih. Awak nak minta kejadian awak, Allah jadian awak. Tu Allah yang sama tu mematikan awak. Kau tak pilih. Cukup berbeza. Allah macam awak. Saya menjadikan Allah A. Beko yang mematikan Allah B. Ayat takui itu mah beko tak apa. Lebih kau main tu awak. Fi Allah yang sama menjadikan awak. Allah yang sama mematikan awak. Kau tak pilih. Jadi kalau awak sakit, awak berubah. Kalau mati nak masalah mati tu doh. Ni Allah tu yang kadang-kadang mematikan awak. Dan hebatnya Allah itu media awak balik. Nak sedang mati mau jadi balik. Mulai mentek kau nak mati kita jasadnya aku pun rohnya ada yang nanti dibangkitkan balik, tidur balik. Nanti Allah yang sama tu mau jadi balik. Sementara wala tak ada Allah yang sama tu. Engkau tak pian gitu. Jadi memang nyaman ni dia tapi takut yo tu. Sakit ada piti berubah. Nak ada piti juga tahun-tahun nak berubah. Mati awak. Mati Allah yang mati awak. Bego Allah ki awak lihat. Allah kan masuk ke surga tu. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Wallazi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Nah, lihat luar biasa nih Bapak Ibu ya. Nabi Ibrahim ini udah dipuji sekali kehebatannya, luar biasa dipuji Allah. Tapi dia juga mengatakan kepada Allah, yang sangat aku harapkan mengampuni segala dosaku. Dari sekaliber Ibrahim yang soleh mereka diminta ampun ke Allah. Jadi jangan pernah awak merasa soleh sehingga lupa minta ampun. Usahawan Bapak Ibu sesibuk-sibuk apapun kita usahakan minimal 3 kali selepas sholat kita baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Sibuk kamu musafir gini gua jamak dua-dua. Jangan contoh agak baca dosa 2 kali dia astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bayangkan ya sholat subuh ni gua minta ampun tu. Beko subuh ke zuhur, beko namanya manusia ada kesalahan yang melakukan. Zuhur beko minta ampun dia. Beko zuhur ke asar namanya manusia tak lakukan kesalahan dia. Asar minta ampun dia. Asal ke maghrib beko udah dulu maghrib ke isya udah dulu isya ke subuh udah dulu. Awak pasti mati antara itu. Ada tak orang mati dulu itu? Kalau nak sudah subuh, sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, sudah isya. Kalau baca astagfirullahaladzim setiap waktu salat Tuhan mati, insyaallah terakhir ni minta ampun baru mati. Jadi jangan pernah tinggalkan itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukmau walhidni bisolih. Ya Allah berikan aku hikmah dan kelompokkan aku kelompok orang yang soleh. Ini penting Bapak Ibu kelompok orang soleh. Awak minta ke Allah tu hikmah. Kalau yang tadi yang yahdi itu Allah lagi kalau hikmah kau minta wana ke Allah. Hikmah kau Bapak Ibu bisa membaca apa yang Allah lagi awak tahu yang enggak. Oh itu kejadian itu rumah. Aku ada orang Bapak Ibu nak orang cari nak tak kicau aku balabonya. Tak kicau aku balabo. Ia minta ampun ke Allah tak ada minum apa dah. Apa aku 2 kali tak kicau. Tak kicau mana membeli bawa. Ada orang tu kan membeli tanah yang dia apa tu yang di Tunggul Hitam tu. Hektar tu kan. Nyebutnya apa? Tanah tu sakit sih ke tanah tu kare ya. Tentang tanah kare itu tentang tanah kare itu tak aku tanah apa. Yang kadang-kadang hektar tu tak tutup dia rumput. Ketika dia berumpui, apa badi dah murah harga tanah tu. Sudah badi selesai, rupunan tantangan tiga tu saya naik tu terawa satu warna. Marahlah tak kicau gadang apa tu, ya kan? Tapi sudah tu nak lama sudah tu di Patangku banyak bongkaran tu. Bongkaran orang kan kamar dibongkar orang tu. Tu lah dibongkar manimpun itu. Orang nak sana tu lah datang. Itu acara tu hikmah dia, tu hikmah. Bukan hikmah kau penting dia. Kenapa ketika itu tak merasa panik lagi kita. Ada apa? Ada hikmah tu, ada hikmah tu. Dia boleh tolong setiap kejadian ada hikmah tu, ada hikmah tu. Boleh tolong dengan kejadian mentik ini ada hikmahnya. Hikmah untuk mentik, hikmah untuk itu saja. Kemudian risiko kita minta, ya Allah kelompok orang soleh, penting banget tu kelompok orang soleh. Kalau misalnya kawan orang soleh misalnya kan, meninggal kan banyak yang mencari awak dan yang mencari itu satu menyalahkan.
Kalau misalnya mohon maaf kawan wak nak orang soleh, meninggal banyak je datang. Tapi kata kau salat ni tak satu salat. Banyak tu orang cari kan, maaf ngecek kan orang-orang yang apa tu inyo meninggal, banyak orang nak selesai, mohon maaf yang datang tu kawannya lo kan solidaritasnya nak selesai tu sama-sama pai mantan kawan saji, ini dua kumpul. Satu dalam tu, aku mantannya tak boleh. Tapi kalau orang soleh, insyaAllah ini satu lo mantannya satu je menyalahkan awak. Ini penting mana bapak ibu kuliah awak banyak kenalan, tapi yang menjadi kawan awak kelompok dia orang soleh. Kemudian bapak ibu yang berikutnya, dan jadikan aku sebutan yang baik untuk orang di akhir. Makasih itu bapak. Jadi ketika awak meninggal, nama awak masih banyak dikenang ke orang. Itu penting kan? Kalau meninggal di elok mana, Pak itu mana elok? Dia mulai metek luar weso kan? Kemudian kami dapat ke tadi. Tadi salat di tadi kan lama tu menunggu zuhur kan Pak tu. Ambo yo nak kan ini mental. Orang elok mana, dah siap Pak tu kan. Sebenarnya orang elok. Ada tu apa tu tadi kan dia jalan juga kan. Nampak dia benda tata kajibnya kan. Seorang aku saya meninggal. Ibu lagi ngamari sekali dia Nabi ambil Quran kan. Dia baca Yasin sampai selesai situ. Yang tadi risiko ambo bakaraga jo macam dendam itu tak sempat nangis ya. Tak sempat ko mencari. Pas ambo lewat siku meninggal dia punya subhanallah elok. Itu dapat dendam kan. Dan Ibrahim minta itu ke Allah. Ya Allah jadikan aku tutur yang baik bagi orang sepeninggal aku dan ya Allah. Baca salat wajib baca Ibrahim kan ulang nama Ibrahim. Jadi waktu itu itu bapak ibu doa tu usahawan. Ini pastian bapak ibu sia-sia buat bergaul tu. Ndak tu orang tu pernah tersinggung ya Allah. Pastian. Ada bapak siapapun orangnya, kok karawan awak langsung maaf tadi kok salah ya, maaf saya salah ya. Dia kalau meninggal, awak misalnya, nak perlu anak awak mengecek ada Pak Mula meninggal, tolong maafkan dia, nak perlu dikecek walaupun tu dikecian, karena Rasulullah menyuruh begitu kan. Dan dikecek itu apa? Karena awak jamin pastian gak awak tahu tak? Siasat nak kenal dia waktu pasti awak nak rusak hubungannya dah. Pastian sajai apapunnya, sezalim apapunnya, pangannya waktu awak maafkan. Bahkan Bapak Ibu ya sampai akan dikit Ustaz Buya Harun Yahya apa? Buya Yahya. Buya Yahya itu dia pernah ngecek dengan ya Allah janganlah orang masuk neraka karena dia zalim sama saya. Kalau ada orang mati yang kayaknya dah ikhlaskan ya Allah jangan masuk neraka kalau mati yang kayaknya. Kalau ada orang misalnya kalau memfitnahinya dia memfitnahinya masuk neraka orang jangan masuk neraka ya Allah. Ampun tak orang tu masuk neraka dia negara bodoh. Malah hebat itu. Awak nak kau bisa sedikit tua. Ada kalau nak buat itu, awak maafkan sia-sia yang salah awak maafkan. Kalau misalnya seluruh orang yang salah awak maafkan, ketika awak meninggal, ada tekanan dalam diri awak. Jangan sampai ketika awak meninggal, ada orang mengejek, dia sombong. Angku mana, sama sombong. Dia nak patuhi mati tu. Bukan ada macam alhamdulillah awak meninggal dan sampai macam itu. Kemudian Bapak Ibu. Apalagi di sini dikatakan wa nahnu yaumaddin. Ini apa? Di sini dikatakan dan kami tidak akan diazab. Kemudian di sini waja'alni min warasatil jannatin naim. Apa lagi kata Ibrahim di sini? Kata Ibrahim di sini Bapak Ibu, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mendapatkan surga jannatul naim. Jadi diminta surga itu Bapak Ibu. Dan aku bayi tadi kan, dia meminta. Ya, menerima Bapak Ibu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tetap kita baca. Kemudian wa firli abi innahu kana minad dhalin dan tolong ampunkan bapakku. Nah hebat kok Ibrahim. Apanya itu bekerjasama dengan penguasa untuk membakarnya. Masa lima bapak itu. Ada takut anak mereka dengan penguasa untuk membakarnya. Tapi Ibrahim tetap berdoa bapaknya. Zalim tu, sajai tu bapaknya, dia tetap berdoa. Jadi itu pelajaran penting untuk Bapak Ibu. Masuk awak ke orang tua awak itu taat awak ke orang tua itu perintah Allah, bukan karena orang tua itu sayang sama kita, bukan karena orang tua itu memperhatikan kita. Ketika ada orang tua kita misalnya lah, iya awak lari apa awak evolusi lain, awak tinggal di sama awak sampai awak gadang, lepas datang awak lah kayu rayu tiba apa awak tu wajib dapat saya tiba ke dalam awak, tetap awak tolong. Apa nak pernah mengadang awak tu, apa telantarkan awak semua mah, bypass tu jangan, nak bisa begitu karena taat ke orang tua perintah Allah, bukan kan orang tua sayang ke awak.
Camkanlah itu Bapak Ibu, siapapun kita harus mampu seperti itu. Jangan pernah awak berjahit ke orang tua awak. Sajahit apapun rasulnya nak tahu sejahit apa Nabi Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu, apalagi di sini dikatakan oleh Ibrahim, wala tulzikni yauma yub'atsun. Nabi Ibrahim yakin apanya kena akan diterima dengan musyrik ya. Tapi Ibrahim masih berdoa dan pemaluannya nanti di keluarganya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu nak Ibrahim minta jangan dipermalukannya nanti di keluarganya. Itu ibarat apa? Kalau bisa adik awak, kakak awak, atau orang elok seluruhnya. Di dunia awak usahawan jangan malu. Oh tu adik ustaz tu mah, kakak ustaz tu mah, anak ustaz tu mah. Maka perlu dakwah saudara awak yang lain. Kalau nak pergi lubangnya suruh pergi lubangnya. Ada dakwah awak. Karena Ibrahim minta dia kira nanti di dunia awak amalkan itu Bapak Ibu. Kemudian apa kata Ibrahim lagi di sini yang penting sekali Bapak Ibu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Di saat itu Bapak Ibu, nak ada bunuh ratu itu, nak ada bunuh anak itu kecuali orang yang hatinya selamat. Jadi awak masuk surga Bapak Ibu kalau hati awak selamat. Hati awak selamat itu rasa tu. Selamat tidak ketika azan bagaimana hubungan manusia kalau bagus hubungan itu insyaallah selamat. Jadi itulah Bapak Ibu sudah 3 kelompok yang kami sampaikan. Kelompok pertama apa yang dibutuhkan Islam Dami, kelompok kedua apa yang awak kerajuan ketika takbir, kelompok ketiga apa yang awak lakukan sebagai manusia. Yakinlah Bapak Ibu kalau ikut awak kerajuan sebenarnya nikmat di dia, sebenarnya nikmat di dia, sebelum hidup yang sebenarnya nikmat nanti tak kira. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.